Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'd. Para jamaah yang dirahmati Allah, alhamdulillah pagi ini kita bisa bertemu lagi dan saya mohon maaf sekali lagi berkali-kali jaringan internet di rumah saya itu trouble, mengalami kerusakan yang membuat siaran ini seringkali terputus di tengah jalan. Ya, saya tidak tahu bagaimana caranya agar tidak terputus. Yang jelas memang kami tergantung pada Telkom, bagaimana Telkom itu melayani pelanggan. Jadi karena saya tidak bisa membuat sendiri jaringan itu dan sangat bergantung pada jaringan yang telah dibuat oleh Telkom, maka kemudian apa yang saya lakukan itu ya terbatas pada apa yang memang diberikan oleh Telkom pada diri saya. Dan saya tidak akan pernah menyesali apa yang terjadi. Tapi apapun yang saya lakukan ini saya rasa sudah optimal karena saya tidak mungkin menyiasatinya kecuali dengan mengharapkan pelayanan yang lebih baik dari pihak Telkom supaya pelanggan itu betul-betul bisa menikmati apa yang telah diberikan oleh Telkom. Para jamaah yang dirahmati Allah, mulai kemarin saya sudah menjelaskan bagaimana kita memahami ayat-ayat riba. Kemarin kita mulai dari bagaimana kita memahami surat Al-Baqarah ayat 275. Sekarang kita lanjutkan dengan memahami apa yang disebut dengan riba dan apa yang disebut dengan baik. Yang keduanya itu dipertentangkan. Riba diharamkan, baik jual beli dihalalkan. Apa maknanya? Nah, saya mencoba untuk menggali pengertian yang terdalam dari ayat itu. Dari ketika Allah berfirman, kemarin saya coba untuk saya jelaskan, wa ahallallahu al-bai'a wa harrama riba. Artinya di sini Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Itu maknanya apa? Nah, kenapa riba dilarang dan jual beli dibolehkan? Ternyata para ulama mengatakan perbedaan riba dan jual beli itu sangat fundamental. Kita buat dulu coba definisi yang dibuat oleh para ulama atau yang diberikan dengan panjang lebar oleh para ulama. Jual beli itu apa? Ketika orang bicara jual beli itu bicara tentang pertukaran. Sesuatu yang diperjualbelikan yang disebut dengan harta dengan sesuatu yang lain yang sepadan. Yang kemudian berakhir dengan kepemilikan atau penguasaan atas apa yang diperjualbelikan itu. Jadi kalau kita asumsikan jual beli itu adalah sesuatu akad atau transaksi yang dilakukan oleh penjual dan pembeli, maka si penjual itu mempertukarkan harta dengan harta yang dimiliki oleh para pembeli. Nah, lalu pertukaran itu dibuat sebagai sesuatu yang mereka itu merasa beruntung, masing-masing beruntung. Dulu di dalam barter ada pertukaran antara kurma dan gandum. Kurma satu takaran ditukarkan dengan gandum satu takaran yang nilainya pada waktu itu sama. Nah, ketika orang sudah bicara tentang alat tukar, maka ada yang namanya alat tukar. Alat tukar itu kemudian diwujudkan dalam emas dan perak. Dan pada waktu itu dirham dan yang semacam dengan perak itu menjadi alat tukar. Jadi ketika orang bicara dirham dan dinar, itu bicara perak dan emas yang menjadi alat tukar. Nah, nilainya kemudian disamakan dengan barang yang dipertukarkan. Nah, sekarang ini uang sudah berujung menjadi
Misalnya kertas atau yang disebut dengan uang fiat, uang kertas. Nah, uang kertas itu bukan harta sebenarnya. Itu alat tukar atau sesuatu yang tidak diperjualbelikan, tetapi sebagai sesuatu yang menjadi alat tukar menukar. Hanya instrumen untuk menandai harga dari barang yang dipertukarkan. Jadi alat tukar itu tidak diperjualbelikan. Nah, sehingga ketika orang berjual beli dengan uang itu sebenarnya orang itu menjual sesuatu dengan nilai yang sama dengan uang yang berupa kertas itu dengan ya, jumlah nominal tertentu dan nilai mata uangnya itu terkait dengan pengakuan orang terhadap mata uang itu. Nah, sekarang ini andai kata orang bicara tentang dolar. Ini dolar yang menjadi alat tukar utama kan dolar Amerika. Nilainya itu dibandingkan rupiah misalnya itu selalu berbeda-beda, selalu berubah-ubah terkait dengan pengakuan masyarakat terhadap nilai tukar masing-masing itu. Dan naik turunnya tentu saja kalau orang yang belajar ekonomi moneter akan sangat paham, dan apalagi ketika orang sudah bicara tentang bagaimana nilai uang itu akan naik turun terkait dengan faktor-faktor yang mengakibatkan nilai uang itu naik turun. Nah, secara teoretik orang yang belajar tentang masalah itu bisa menjelaskan. Nah, kita bahasakan secara sederhana saja begini. Di ketika orang itu berjual beli, sebenarnya orang itu melakukan tindakan penyerahan barang dari kepada atau oleh siapa kepada siapa. Nah, ketika barang itu dimiliki oleh penjual, maka barang itu diserahkan kepada pembeli dengan jalan melepaskan hak kepemilikan kepada pembeli itu setelah adanya kesepakatan harga atas dasar kerelaan antar pihak yang bertransaksi. Makanya di sini perdagangan yang benar itu adalah perdagangan yang dilakukan dengan sukarela. Tijarah antara dan minkum itu artinya pertukaran yang memang dilakukan dengan sukarela, tidak ada unsur pemaksaan, tidak ada unsur penipuan, tidak ada unsur manipulasi, sehingga masing-masing pihak itu merasa diuntungkan dengan pertukaran barang itu, meskipun kemudian bisa jadi barang yang dipertukarkan itu menurut seorang lain itu nilainya tidak sama. Tetapi ketika ada pengakuan dari masing-masing pihak barang yang ditukarkan itu adalah barang yang memiliki nilai tukar sama, tidak ada masalah. Dulu ketika jual beli itu berupa barter, maka orang yang punya gandum yang membutuhkan kurma, dia akan mempertukarkan gandum itu dengan kurma yang mereka nilai sama nilainya dengan sesuatu yang dipertukarkan itu. Yang punya kurma juga tidak pernah merasa rugi ketika mendapatkan gandum karena dia butuh gandum. Jadi satu contoh misalnya satu takaran kurma ditukarkan dengan satu takaran gandum yang masing-masing itu rela karena masing-masing menilai nilai masing-masing itu sama, nggak ada masalah. Sehingga ketika orang bicara kuantitas dan kualitas barang yang dipertukarkan, yang penting nilainya itu sama atau tidak. Ketika nilai itu sama menurut orang yang bertukar benda itu atau barang itu, nggak ada masalah. Itu yang namanya jual beli. Berbeda dengan riba. Riba itu disebut ziyadah tambahan tanpa imbalan. Yang terjadi karena penangguhan di dalam pembayaran misalnya, itu yang disebut riba nasiah, yang memang diperjanjikan sebelumnya. Jadi misalnya ketika orang itu meminjam uang 1.000, kemudian mengembalikan kepada orang yang meminjamkan itu 1.100 dalam waktu tertentu, atau karena penangguhan maka nilainya ditambah, nilai pengembalian tambah menjadi 1.200. Itu yang namanya ziyadah bila iwad, tambahan tanpa imbalan, yang terjadi karena ada penangguhan. Nah, sebenarnya ketika uang itu dipertukarkan secara cash nggak ada masalah, pasti nilainya sama. Tapi karena ada penangguhan, lalu penangguhan itu mengakibatkan tambahan atau ziyadah yang diperjanjikan sebelumnya, yang disebut ziyadah masyarutah, tambahan yang dipersyaratkan, itu yang disebut riba. Di situ tidak ada pertukar menukar barang. Tetapi yang dipertukarkan itu adalah sesuatu yang tidak jelas. Karena apa? Yang meminjamkan uang tanpa mereka bekerja itu mendapatkan keuntungan dari yang meminjam.
apakah yang meminjam itu untung atau tidak dengan pinjamannya itu nggak penting. Yang penting yang meminjam harus mengembalikan dengan pengembalian yang lebih dari apa yang dipinjamkan oleh orang-orang yang meminjamkan uang itu kepada para peminjam. Nah, kalau transaksi itu dilakukan oleh kreditur dan debitur, maka kreditur itu ketika meminjamkan uang kepada debitur, seolah-olah dia berkata, pinjamlah uangku, kau kembalikan uangku itu lebih dari apa yang saya pinjamkan kepadamu. Semakin lama kamu itu mengembalikan uang yang kamu pinjam, maka kamu akan mengembalikan lebih banyak dari apa yang kamu pinjam itu dari waktu ke waktu. Kalau kamu minjam sebulan, cukup memberi bunga 1%, tapi ketika kamu meminjam 1 tahun, bunganya 12% dari uang pinjaman itu. Nah, itu yang disebut riba, yang dikenal dengan riba nasiah dalam dunia utang piutang. Demikian juga nanti pada saatnya ketika orang bicara tentang dunia perbankan. Riba itu terjadi pada saat orang itu melakukan transaksi pinjam-meminjam. Jadi secara sederhana, setiap kelebihan atau tambahan pada harta pokok tanpa melalui akad jual beli itu yang disebut riba. Nah, disinilah para ulama mengatakan transaksi riba itu bukan transaksi bisnis. Jadi tidak sama antara riba dengan bisnis itu seperti yang dinyatakan Allah di dalam ayat itu. Dan itu yang disebut ayat sebagai ayat yang membantah tentang asumsi bahwa riba itu sama dengan jual beli. Transaksi riba itu bukan transaksi bisnis. Karena apa? Orang bertransaksi untuk mendapatkan hasil tanpa risiko. Padahal seharusnya orang itu harus melakukan tindakan berisiko ketika melakukan tindakan untuk mendapatkan keuntungan. Sehingga riba itu sekali lagi dilakukan oleh orang ketika orang itu mendapatkan hasil tanpa risiko dan memperoleh hasil tanpa mengeluarkan biaya. Ada setiap orang mestinya ketika ingin mendapatkan hasil, dia harus berusaha. Ketika dia itu ingin menghasilkan sesuatu, ada pembiayaan yang harus dikeluarkan. Nah, perbedaan antara jual beli dan riba itu secara etis bisa kita lihat. Dalam dunia bisnis, misalnya kita lihat begini. Ketika orang itu bicara jual beli, pada jual beli itu ada kegiatan tukar menukar manfaat antara penjual dan pembeli. Pembeli merasa senang terhadap barang yang dibeli dan penjual merasa senang karena memperoleh untung atas kemampuannya untuk mengelola modal, tenaga, dan waktu dalam menyediakan barang untuk para pembeli. Nah, sekarang barang itu kemudian berwujud juga menjadi jasa. Ketika ada seorang akuntan misalnya menjual jasa konsultasi akuntansinya kepada orang-orang yang membutuhkan, maka dia mendapatkan upah dari jasa yang dijual itu. Seorang guru ketika mengajar, dia mendapatkan upah atas jerih payahnya ketika dia mengajar para muridnya. Ini transaksi bisnis dalam bentuk jasa. Nah, ketika kita itu punya barang, misalnya sebuah ember, kita jual kepada orang yang membutuhkan, maka ketika orang yang membutuhkan itu membeli ember kita itu dengan nilai tertentu, maka kita akan memperoleh keuntungan dari hasil penjualan ember itu, dan orang yang membeli pun akan merasa beruntung karena mendapatkan ember yang diperlukan dengan nilai tertentu. Dia merasa senang dengan ember yang dibeli karena dia butuh. Sehingga uang sebagai alat tukar yang kemudian ditukarkan dengan ember itu akan punya nilai pada orang yang menjual untuk bisa dipakai membeli ember-ember yang lain ketika memang penjual itu memang berjualan ember dari waktu ke waktu. Jadi penjual ember itu akan menjual ember kepada para pembeli dengan nilai keuntungan yang sudah dipatok. Yang ketika mereka bertransaksi, mereka saling rela. Ketika saya itu penjual ember, saya itu kulaan atau membeli ember 1.000, kemudian saya jual 1.100, maka saya punya keuntungan 100 setiap saya menjual ember itu kembali kepada para pembeli. Nah, ini seringkali saya buat sebagai ilustrasi ya.
Ada seorang penjual kerupuk eceran. Dia menjual kerupuk itu satu buah kerupuk dengan harga Rp500. Dia itu mengambil kerupuk dari para agen kerupuk yang memang di samping di mereka itu menjadi agen juga menjadi distributor kerupuk itu. Sehingga pada saatnya orang yang menjadi agen itu sekaligus menjadi distributor dan menjadi penjual yang menjual kerupuk dalam jumlah besar, menjadi grosir. Grosir, agen, dan distributor itu menjadi satu. Karena dia itu mengambil dari perusahaan kerupuk secara langsung. Lalu kerupuk-kerupuk yang dijual di pasar yang dijual oleh para distributor, para agen, dan para grosir itu dijual oleh para penjual kerupuk eceran di warung-warung dengan nilai 500. Mestinya si penjual eceran itu membeli kurang dari Rp500 per buah kerupuk. Nah, ketika saya lacak, ternyata distributor kerupuk itu membeli kerupuk dengan harga Rp300 per buah. Sehingga dia mendapatkan keuntungan 100 ketika menjual kerupuk kepada para pengecer kerupuk. Yang nanti pada saatnya akan menjual kerupuk dengan harga 500 setelah penjual kerupuk di eceran itu membeli dari para grosir itu dengan harga 400. Dan nanti skalanya bisa berbeda. Ya. Dan proses distribusinya bisa menjadi berbeda. Kalau kerupuk memang sederhana, tapi kalau misalnya kita bicara tentang barang-barang yang lebih berharga, perusahaan barang yang berharga itu tidak langsung menjual kepada para agen atau bahkan para grosir. Mereka punya distributor. Distributor itu kemudian mendistribusikan kepada para agen, agen itu kemudian mendistribusikan kepada para grosir mendistribusikan pada para pengecer. Nah, di sini ada jalan yang berliku untuk menjadikan kerupuk itu sampai kepada konsumen kalau kerupuk itu dijual dengan pola yang sama dengan barang-barang yang lebih mahal. Kita ambil saja misalnya kita contohkan makanan-makanan yang dijual di supermarket. Biasanya supermarket itu dipasok oleh reseller-reseller. Reseller itu mengambil dari siapa? Dari agen. Agen itu mengambil dari siapa? Dari para distributor. Distributor mengambil dari siapa? Dari pengusaha atau perusahaan barang-barang yang dijual di supermarket itu. Sehingga supermarket itu akan menjual dengan harga eceran yang selisihnya itu mungkin sangat besar dibandingkan dengan harga barang yang bisa kita lacak nilai jualnya di perusahaan di mana barang itu diproduksi. Nah, kalau kita asumsikan itu adalah kerupuk, kerupuk yang dibuat oleh perusahaan kerupuk itu nilainya 200, kemudian sampai ke distributor nilai 250 harganya, kemudian sampai ke agen nilainya 300, kemudian sampai ke grosirnya nilainya 400, baru kemudian ketika sampai di eceran orang membelinya dengan harga 500. Sehingga dari harga 200 sampai ke ecerannya harganya 500. Ini jual beli dan tidak ada unsur riba di situ. Karena apa? Ada upaya untuk mendapatkan hasil dengan risiko tertentu atau memperoleh hasil dengan mengeluarkan biaya-biaya tertentu. Nah, jadi yang pertama pada jual beli ada tukar menukar manfaat antara penjual dan pembeli. Pembeli merasa senang terhadap barang yang dibeli dan penjual memperoleh upah atas kemampuannya mengelola modal, tenaga, dan waktu dalam menyediakan barang untuk pembeli. Nah, sebaliknya dalam sudut pandang yang sama pada transaksi riba tidak ada tukar menukar. Tidak ada tukar menukar manfaat antara misalnya debitur dengan kreditur. Ya, kreditur beruntung secara pasti dan merugi secara tidak pasti yang diperoleh dari penangguhan waktu terhadap apa yang diberikan kepada para debitur. Jadi ketika seorang kreditur itu memberikan utang pada debitur,
maka debitur harus mengembalikan uang itu lebih dari apa yang dipinjamkan oleh para kreditur. Itu artinya si kreditur pasti beruntung. Dan ketika ditanya, mungkin rugi nggak? Tidak pasti, karena belum tentu debitur itu akan mengalami sesuatu yang membuat debitur itu tidak akan membayar. Nah, sekarang ini memang ada gejala seperti yang kita lihat pada masa pandemi itu, para debitur kelabakan juga karena para debitur tidak mampu membayar dikarenakan situasi dan kondisinya memang memungkinkan dia tidak bisa membayar. Dan inilah yang kemudian para debitur dan para kreditur berembuk untuk bisa membuat akad atau transaksi itu berjalan tanpa saling merugikan. Wah, negosiasinya bisa rumit. Nah, ini yang pertama. Yang kedua, jual beli berapapun besarnya keuntungan yang diambil oleh penjual dari pembeli, itu diserahkan pada kerelaan masing-masing ya. Penjual hanya mendapatkannya satu kali tanpa keuntungan yang diambil debitur dari kreditur dalam transaksi riba. Dalam transaksi jual beli, bukan dalam transaksi riba. Jadi penjual itu hanya mendapatkan satu kali. Tetapi kalau kita bicara riba, berbeda. Bagaimana kreditur itu dalam transaksi riba punya rentetan panjang untuk mengambil keuntungan. Selalu bertambah keuntungan itu seiring berlalunya waktu. Jadi kalau saya itu menjual sesuatu, saya hanya dapat keuntungan sekali dari proses penjualan itu. Tapi ketika kreditur itu memberikan kredit kepada para debitur, dia akan mendapatkan rentetan keuntungan yang panjang seiring dengan bertambahnya waktu tanpa dia harus bekerja. Ya, ketika transaksi antara pembeli dan penjual dalam jual beli itu selesai bersamaan dengan kesempurnaan tukar menukar barang atau jasa dengan harga yang disepakati. Sementara itu dalam transaksi riba, ketika debitur menghabiskan harta kreditur, ini berbeda. Maka harta yang dihabiskan tadi harus dikembalikan kepada kreditur disertai tambahan. Pokoknya begitu Anda menghabiskan harta saya, kata kreditur, ayo kembalikan harta yang Anda habiskan itu dengan pengembalian yang disertai tambahan. Yang keempat, dalam jual beli, pedagang itu mengerahkan skill, keahlian, dan juga waktunya. Kemampuannya semuanya dikerahkan. Tenaganya dikerahkan. Untuk apa? Untuk mendapatkan keuntungan. Atau kalau kita bicara jasa, mendapatkan upah dari orang yang membeli. Namun dalam transaksi riba, keuntungan yang diperoleh itu hanya dengan menyerahkan sejumlah harta yang melebihi kebutuhannya tanpa perlu mengerahkan sedikit pun tenaga dan waktu, sehingga tanpa skill pun seorang kreditur akan mendapatkan keuntungan dari para debitur. Apalagi kalau kita lihat nanti pada transaksi antara bank plecet dengan para nasabahnya. Wah, itu sangat dolimi. Seorang yang punya usaha bank plecet itu bisa memberikan kredit kepada para debiturnya dengan bunga yang sangat tinggi. Sebulan bisa 10% lebih, apalagi setahun. Sehingga seorang debitur itu akan tercekik, terzalimi oleh kegiatan yang dilakukan oleh para kreditur yang disebut sebagai bank plecet itu. Dan pada saatnya si bank plecet atau pengusaha bank plecet itu sebagai kreditur, dia akan mendapatkan keuntungan yang berlipat dari para nasabahnya, para debitur, tanpa usaha apapun dengan uang yang dipinjamkan. Nah, sehingga orang mengatakan perdagangan atau bisnis itu akan membangun peradaban manusia, sebaliknya riba itu akan mengebirinya atau menghancurkan. Perdagangan itu akan merangsang produktivitas, sementara riba justru akan menghancurkan produktivitas karena riba itu akan membuat produktivitas itu akan tersungkur menjadi tindakan yang akan konsumtif, karena pada saatnya orang hanya berpikir mendapatkan keuntungan dari meminjamkan uang, dan para peminjam itu akan tercekik atau terdolimi karena pinjaman uang itu, karena mereka itu harus mengembalikan lebih dari pinjaman yang didapatkan tanpa harus berpikir untung rugi, pokoknya yang penting dikembalikan lebih. Nah, ini yang kemudian disiasati oleh para bankir syariah. Pinjaman itu seharusnya dipinjamkan oleh kreditur kepada debitur dalam bentuk pembiayaan yang pada saatnya dikemas dengan skema yang kita kenal dengan bagi hasil.
Saya pinjamkan uang 1 juta kepadamu, kata para kreditur di dunia perbankan, silahkan digunakan untuk usaha. Nanti ketika untung, mari kita bagi keuntungannya dengan persentase yang kita sepakati, itu yang lebih adil. Nah, sekarang ini Bank Syariah sedang berproses untuk melakukan hal seperti itu dengan logika bagi hasil, insya Allah akan lebih tercipta keadilan karena si kreditur itu meminjamkan sesuatu yang punya makna untuk dikembangkan oleh debitur, dan debitur merasa terbantu mendapatkan manfaat dari pinjaman itu, dan ketika mereka beruntung mereka akan berbagi keuntungan kepada para kreditur karena dia harus berterima kasih atas pinjaman modal yang diberikan oleh para kreditur. Nah, inilah transaksi yang mestinya dilakukan sehingga riba yang terjadi pada jual beli itu akan tereduksi atau akan terkurangi dan bahkan terhapus dalam transaksi utang piutang di dunia perbankan, karena transaksi utang piutang itu dibuat skema bukan dengan bunga tetapi dengan bagi hasil. Demikian juga nanti pada saat jual beli itu dilakukan, jangan sampai jual beli itu menghasilkan kezaliman atau kerugian pada masing-masing pihak. Sehingga jual beli itu harus dilakukan secara transparan. Barangnya bernilai sama, yang pada saatnya ketika pertukaran terjadi antara pembeli dan penjual itu tidak ada yang saling merugikan dan bahkan menjadi orang yang saling menguntungkan, karena pembeli mendapatkan keuntungan dari hasil jualannya dan pembeli mendapat keuntungan dari perolehan barangnya dengan sejumlah uang atau pengganti dari apa yang dibeli itu dengan nilai yang sama kepada para penjual. Sehingga ketika saya membeli motor 15 juta, saya tidak pernah merasa rugi. Karena apa? Saya mendapatkan motor yang saya perlukan, sementara penjualnya mendapatkan uang 15 juta yang akan bisa dia gunakan untuk membeli lagi motor untuk dijual kembali dengan nilai yang tidak sama. Artinya apa? Mungkin dia itu membeli motor itu dengan harga 14 juta, dijual kembali pada saya seharga 15 juta, pada saat saya membeli dengan harga 15 juta, dia bisa membeli lagi motor yang lain dengan nilai 14 juta, sehingga dia setiap menjual motor, dia mendapatkan keuntungan 1 juta dari para pembeli. Penjual motor dapat keuntungan 1 juta dalam setiap jual beli, kegiatan jual beli motor. Pembeli mendapatkan motor dengan harga 15 juta karena dia mendapatkan motor yang dibutuhkan, dia mendapatkan manfaat dari motor itu dengan membayar 15 juta kepada para pembeli. Dan itulah yang selalu harus dipikirkan dalam kegiatan jual beli sehingga riba itu tidak terjadi pada konsep jual beli yang ditawarkan, dan disitulah kemudian riba fadl, riba jual beli tidak terjadi, dan pada saatnya juga akan berkembang menjadi sesuatu yang tidak mengandung unsur riba ketika utang piutang itu dilakukan oleh pihak manapun termasuk dalam dunia perbankan. Inilah yang selalu saya sampaikan dalam hal ketika saya mencoba untuk menjelaskan apa perbedaan dasar antara jual beli dan riba. Sekali lagi inilah apa yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.